Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Doyo SPD MMPD, Jabatan Kepala SMA Negeri 3 Sumedang, Kabupaten Sumedang. Isi video ini tentang inovasi pengembangan sekolah, pengelolaan program yang berdampak pada murid. Perlu diketahui bahwa di SMA Negeri 3 Sumedang itu memiliki program Smart Day. Smart Day itu kepanjangan dari sholat duha, senam, aksi nyata P5, dan preadaton. Apa itu Smart Day? Program Smart Day merupakan kegiatan kokurikuler yang dikembangkan di sekolah sebagai bentuk aksi nyata dalam membentuk karakter siswa yang memiliki nilai profil pelajar Pancasila, beriman, bertakwa, dan berakhlak mulia, berbhinneka tunggal, berkebinekaan global, bergotong royong, mandiri, bernalar kritis, dan kreatif. Melalui kegiatan sholat duha, senam, aksi nyata proyek penguatan profil pelajar Pancasila dan literasi dasar, membaca senyap bersama-sama, dan review buku, itulah programnya. Sasaran utama dari program Smart Day adalah siswa kelas 10. Kegiatan ini dilaksanakan setiap hari Jumat, mulai dari pukul 7 sampai dengan pukul 9 waktu Indonesia bagian Barat. Mengapa program Smart Day yang dipilih? Beberapa alasan yang melatar belakangi diselenggarakannya program Smart Day, yaitu yang pertama, adanya pandemi COVID-19, sehingga memaksa sekolah untuk menyelenggarakan pembelajaran secara online, yang tentunya akan berdampak pada kondisi fisik maupun mental siswa. Dampak yang paling dirasakan akibat dari adanya pandemi COVID-19 adalah terjadinya degradasi moral pada siswa. Yang kedua, rendahnya literasi dasar siswa. Sebagian besar waktu siswa dihabiskan untuk asik bermain gadget. Karakteristik lingkungan yang dikembangkan dalam program Smart Day yaitu lingkungan yang melatih keterampilan yang dibutuhkan siswa dalam proses pencapaian tujuan akademik maupun non-akademik. Dalam program Smart Day, siswa dilatih untuk mengembangkan minat dan bakatnya yang mampu menunjang kemampuan akademik maupun non-akademik. Dalam lingkungan ini, siswa akan belajar mengenai nilai-nilai kemandirian dan kerja keras. Siswa akan belajar untuk mampu melihat sejauh mana kemajuan proses belajarnya, terutama pada kegiatan P5. Lingkungan yang membuka wawasan siswa agar dapat menentukan dan menindaklanjuti tujuan, harapan, dan mimpi yang manfaat dan kebaikannya melampaui pemenuhan kepentingan individu, kelompok, maupun golongan. Melalui program Smart Day memberikan peluang kepada siswa untuk memahami tujuan hidup, yaitu membentuk diri menjadi insan yang berkarakter, religius, dan berakhlakul karimah, dan melatih sikap saling menghargai terhadap sesama. Nah, adapun tujuan dari program Smart Day, yang pertama adalah menumbuh kembangkan kepemimpinan membangun karakter siswa untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila, beriman, bertakwa, dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, bergotong royong, mandiri, bernalar kritis, dan kreatif. Yang kedua, meningkatkan minat siswa dalam literasi dasar, membaca dan menulis. Yang ketiga, meningkatkan kreativitas siswa melalui program proyek penguatan profil pelajar Pancasila.
Yang keempat, meningkatkan kebugaran jasmani dan rohani siswa. Nah, bagaimana program Smart Day ini dilaksanakan di SMA 3? Program Smart Day dilaksanakan setiap hari Jumat dari pukul 7 sampai dengan pukul 9 waktu Indonesia Barat. Kegiatan pembiasaan positif itu dari jam 7 sampai dengan jam 8. Untuk minggu ke-1 itu diadakan kegiatan sholat duha berjamaah dilanjutkan dengan kultum. Untuk minggu kedua, senam Sumedang Simpati dan senam kesegaran jasmani. Minggu ketiga redaton dan review buku. Minggu keempat redaton dan review buku juga sama. Nah, semua kegiatan dipandu dan dipimpin oleh duta literasi dari setiap kelas 10. Guru hanya bertugas untuk memantau jalannya kegiatan tersebut. Bagaimana program Smart Day ini dilaksanakan? Program Smart Day di SMA 3 dilaksanakan setiap hari Jumat dari pukul 7 sampai jam 9. Yang bagian B, kegiatan proyek penguatan profil pemuda Pancasila dari jam 8 sampai dengan jam 9 waktu Indonesia Barat. Itu temanya satu. Temanya adalah bangun jiwa dan raganya untuk kelas 10 MIPA 1, 10 IPS 1, dan 10 IPS 6. Yang kedua, kewirausahaan untuk kelas 10 MIPA 2, 10 IPS 5. Yang ketiga, gaya hidup berkelanjutan kelas 10 MIPA 3. Yang keempat, rekayasa dan teknologi untuk kelas 10 MIPA 4, IPS 10, IPS 3. Yang kelima, kearifan lokal kelas 10 MIPA 5 dan 10 IPS 2. 6, suara demokrasi kelas 10 MIPA 6. Yang ketujuh, Bhinneka Tunggal Ika kelas 10 IPS 4. Kemudian program Smart Day setiap hari Jumat juga itu dalam kegiatan proyek penguatan profil pemuda profil pelajar Pancasila itu meliputi kegiatan P5 itu dibimbing oleh beberapa guru. Satu guru ditunjuk sebagai koordinator proyek. Kemudian kegiatan dilakukan oleh para siswa. Yang pertama berkaitan dengan bangun jiwa dan raganya. Siswa secara berkelompok membuat produk berupa video, puisi, pohon konsep, poster digital tentang kebugaran jasmani, motivasi diri, informasi mengenai virus. Kemudian siswa berkelompok membuat makanan tradisional yang menyehatkan. Kemudian di bagian kewirausahaan, siswa secara berkelompok membuat perencanaan mengenai makanan yang akan dibuat. Nah, makanan yang dibuat kemudian dipasarkan, setelah itu dibuat laporan rugi labanya. Ketiga, gaya hidup berkelanjutan, siswa secara berkelompok membuat produk daur ulang dari sampah plastik. Yang keempat, rekayasa dan teknologi, siswa secara berkelompok membuat produk pemanfaatan teknologi untuk background dan background suatu pertunjukan. Pembuatan tempat sampah dengan sensor. Kemudian berkaitan dengan kearifan lokal, yang kelima, siswa secara berkelompok membuat produk berupa laporan berupa video tentang kesenian tarawangsa, leat, budaya hajat lembur, dan cerita rakyat. Kemudian yang keenam, tentang suara demokrasi. Siswa secara berkelompok membuat simulasi pemilihan ketua OSIS mulai dari tahap perencanaan, yaitu pembentukan MPK, penyelesaian bakal calon ketua OSIS, melaksanakan kampanye, membuat visi, misi, poster, jalan-jalan pendukung, pemilihan ketua OSIS melalui langsung dan Google Form. Yang ketujuh, tentang Bhinneka Tunggal Ika, siswa secara berkelompok menyajikan tarian daerah, membuat rumah adat, membuat makanan khas daerah. Nah, produk dari kegiatan P5 akan dipamerkan di akhir semester, yaitu pada tanggal 15 Desember
tahun 2022 dengan mengundang orang tua siswa dan pejabat dinas pendidikan setempat untuk memberikan apresiasi. Nah, ini untuk suara voice-nya membangun budaya saling mendengarkan ketika kegiatan kultum dan review buku, membangun kepercayaan diri siswa ketika mereka tampil, melibatkan siswa dalam perencanaan pembelajaran terutama pada kegiatan P5. Kemudian untuk pilihan atau choice-nya, memberikan kesempatan para siswa untuk memilih buku yang akan mereka baca dan review. Kemudian memberikan kesempatan kepada siswa untuk memilih produk yang akan mereka tampilkan ketika panen raya pada kegiatan P5. Kemudian memberikan kesempatan kepada siswa untuk mempresentasikan hasil kerja atau proyek sesuai dengan gaya, minat, dan bakat siswa. Kepemilikan atau ownership-nya yaitu menciptakan lingkungan belajar di mana siswa dapat menerapkan tujuan belajar dan kriteria keberhasilan mereka sendiri pada kegiatan P5, memajang hasil karya siswa pada kegiatan panen raya, yang ketiga menampilkan pencapaian siswa dalam meresensi buku yang telah mereka baca, yang keempat mengapresiasi siswa yang berani tampil sebagai pemimpin pada kegiatan sholat duha dan senam. Nah, terima kasih atas perhatiannya. Kebersamaan itu seperti permulaan. Kemudian menjaga kebersamaan merupakan kemajuan dan bekerja bersama-sama merupakan keberhasilan. Itu dari Henry Ford. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.